Yang di Zoom bisa dikerjain dari sekarang ya? Oke, thumbs up. Gimana teman-teman? Pada dapat apa nih? Yuk, bisa sharing-sharing. Yuk, yang di Zoom gimana? Pada dapat apa nih? Yang lain. Ayo. Ayo Pak, bisa Pak. Untuk soal yang ini sih sebenarnya kayak soal persamaan kuadrat biasa. Cuman di awal tuh kita harus olah dengan sedikit pemisalan gitu. Nah, tapi pemisalan di sini emang agak sedikit rancu. Rancunya di mana? Jadi kita ada dua nih kan, ada si angka log X, terus ada X log angka gitu. Nah, kita bingung nih mau misalin yang mana gitu. Sebenarnya kita bisa aja pakai yang misalnya angka log X atau pakai yang X log angka. Tapi karena dia yang ditanya X1 kali X2, nah itu lebih lebih enak kita pakai dua log pakai angka log X gitu. Jadi biar si X-nya itu di bawah. Soalnya kan kalau si angkanya si X-nya di bawah kan jadi enak gitu dia. Jadi kan misalkan kayak kan ini misalkan 2 log X gitu, nanti yang ditanya kan X1 sama X2. Jadi dia tuh enak. Jadi udah di bawah, nggak perlu diubah-ubah lagi gitu. Oke, mungkin kita bahas ya untuk nomor 2. Yang di Zoom kedengaran Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kedengaran.
Oke, sip. Nah, jadi untuk nomor 2 ini, kita coba nih misalkan tadi pemisalan pakai 2 log X ya. Jadi gitu. Oke, kita misalkan si 2 log X. Berarti kan si persamaan yang ini kita tulis dulu. 4 log X kurang X log 16 sama dengan 7/6 dikurang X log 8. Oke, ini angkanya enak-enak nih. 4, 16, 8. Berarti kita sederhana aja ya. Nah, berarti kan yang 4 ini 2 pangkat 2 log X dikali, dikurang, sorry. Apa dikali, Bapak? 2 log X dikurang X log 16, 2 pangkat 4 ya. Sama dengan 7/6 dikurang X log 2 pangkat 3. Oke. Di sini kita pakai baru sifat logaritma yang bilang bahwa kalau misalkan ada si A pangkat M log B pangkat N, nah itu berarti N-nya taruh di atas, di depan ya, terus M-nya taruh di bawah, lalu dikali A log B, gitu. Jadi, yang pangkatnya di depan, yang pangkatnya di belakang, taruh di atas, yang pangkatnya di belakang, taruh di bawah. Gampangnya gitu. Berarti ya kita coba terapin ke soalnya. Berarti yang atas nih yang pertama jadi, ini kan nggak ada pangkat ya, berarti 1 per 2 ya. Terus ya udah 2 log X gitu. Ini 2-nya dari 2 pangkat ya. Oke, lanjut. Berarti jadi X. Terus jadi ini 4. Jadi 4 karena di belakang, jadi di atas. Per, nggak ada pangkatnya jadi 1. Biarin aja. 4 dikali X log 2 sama dengan 7/6 dikurang sama kayak tadi ya, karena di belakang berarti jadi di atas. 3 dikali X log 2. Itu. Oke. Sampai sini udah kelar, berarti sampai sini kita pemisalannya. Tapi sebelum dimisalin, kita coba ubah nih. Kan ini kan beda ya, ini 2 log X, ini X log 2. Itu tuh suatu hal yang berbeda. Jadi kita coba si X log 2 sama X log 2. Ya, ini sama ini. Kita ubah nih bentuknya gitu. Ubahnya dengan cara apa? Ingat, kalau misalkan sifat log lagi, kalau dia itu pengen ngubah nih. Jadi kan ini kan tinggal dibalik ya, harusnya tinggal dibalik. Nah, tapi cari gimana? Caranya itu, kalau misalkan ada A log B, terus dia pengen dibalik nih. Nah, bisa dibalik tapi harus jadi pecahan. Jadi di bawah deh. Gitu. Pembuktiannya gimana? Aduh, pembuktian lagi. Maaf guys. Tapi nggak apa-apa, biar paham. Jadi pembuktiannya tuh dari sini. A log B kan. Lalu kan ada sifat yang bilang bahwa log B sama dengan log A gitu. Nah, kan dia mau dibalik gitu kan, biar jadi di bawah itu B log A. Berarti kan karena dia palangnya kita tentuin harus ini, berarti kan palang itu harus sama kan, atas sama bawah. Ya udah berarti ini palangnya harus sama juga, yang atas B, yang bawah juga B. Gitu. Ya udah berarti kan B log B sama dengan apa? 1. Yang bawahnya tetap sama, B log A gitu. Jadi buktinya gitu. Oke, berarti lanjut. Bisa diubah berarti langsung 2 log X dikurang 4. Ini jadi di bawah ya jadinya ya. Jadi 1 per 2 log X. Jadi gitu langsung kalau mau diubah posisi depan atas bawah apa X sama 2 mau ditukar tapi harus dikebawahin gitu. 7/6. Nah, ini juga 3 dikali 1 per 2 log X gitu. Oke, yaudah habis ini kita baru bisa kita misalin. Ini jadi 1 kali A ya, jadi A per 2 dikurang 4 per A ya. Karena tadi kita mau 2 log X itu sama dengan A. Sama dengan 7/6 dikurang 3 per A. Oke. Ada pecahan-pecahan nih, ganggu banget kan. Yaudah berarti kita kali aja KPK-nya dari semua ini. KPK-nya itu cari yang paling besar angkanya 6 kan. Terus 6 dan dia kelipatan 2 ternyata. Oh ya udah berarti 6 aja. Terus sama variabelnya apa? A doang kan. A yang ada yang kuadrat, terus ada lagi nggak ada. Ya udah berarti si A aja. 6A.
Oke, berarti kan jadi A per 2 kali 6A jadi 6 bagi 2, 3 kali A lagi 3A kuadrat dikurang ini jadi 4 kali 6 itu 24. A bagi A habis ya. Sama dengan 7 kali 6 per 6. 6-nya habis jadi 7A. Terus min 3 per A. A-nya habis terus tinggal min 3 kali 6. Min 18. Oke, udah dapat. Kita pindah ke kiri semua. Biar jadi persamaan kuadrat. Ini jadi min 7A. Jadi min 6 ya. Langsung aja min 24 tambah 18. Gitu. Oke, sampai sini ada beberapa cara sih. Teman-teman bisa faktorin biasa. Dan teman-teman bisa juga pakai yang sifat akar-akar. Nah, gue nyaranin pakai yang ini sih. Pakai yang sebenarnya sama aja konsepnya. Mungkin kita pakai yang cara manual dulu ya. Kita faktorin biasa kan. Faktorin biasa. Oke, faktorin biasa 3 kali min 6 itu min 18. Lalu difaktorin biar hasilnya jadi min 7. Ternyata faktoran itu min 9 sama plus 2. Oke, udah dapat. Jadi 3A min 9 dikali 3A min 2 per depannya 3. Oke, yang faktorin bisa yang mana? Yang kiri berarti jadi 3 dikeluarin jadi A min 3, 3A min 2 per 3. Coret-coret berarti hasil pemfaktorannya A min 3 dikali 3A min 2. Oke, berarti ini jadi A sama dengan 3 atau A sama dengan 2 per 3. Ya, ini pembuat 0 ya maksudnya. Yang ini, yang A min 3 nih, sama dengan 0. Terus min 3-nya pindah ke kanan, jadi plus 3 gitu. Yang ini juga sama, 3A min 2 sama dengan 0. 3A sama dengan 2, jadi plus, lalu A sama dengan 2 per 3. Gitu, dari situ. Oke, udah dapat A-nya. Lalu kita ubah. Kan tadi A sama dengan apa? A sama dengan 2 log X. Nah, 2 log X apa nih? Kan ini kan A1 sama A2. Berarti ini 2 log X 1 sama dengan 3. Yang satu lagi 2 log X 2 sama dengan 2 per 3. Oke, berarti ini pakai sifat logaritma yang bilang bahwa kalau ada A log B sama dengan C, bisa kita ubah dengan A pangkat C sama dengan B. Gitu. Jadi maksudnya tuh langsung diin aja cara gampangnya, depan pangkat belakang hasilnya tengah-tengahnya gitu. Berarti kan langsung nih, depan pangkat belakang 2 pangkat 3, hasilnya tengah-tengahnya X1. Berarti X1-nya sama dengan 8 deh. Lalu yang kedua 2 pangkat 2 per 3 ya, sama dengan X2. Lalu hasilnya nggak usah dihitung. Oke, terus nggak ada yang salah kan ya? Ada yang salah guys di sini ternyata. Berarti ini jadi minus ya harusnya ya. Ini minus, ini minus, ini minus, ini minus. Ini jadi minus 2 pangkat per 3. Min 2 pangkat per 3. Berarti X2-nya sama dengan 2 pangkat min 2 per 3. Lalu yang ditanya dikali kan, X1 kali X2 sama dengan 8. 8 ubah kita balik lagi ke 2 pangkat 3 aja. Dikali 2 pangkat min 2 per 3. Oke, karena dia perkalian, terus atasnya tinggal dijumlah aja. Jadinya 2 pangkat 3 plus min 2 per 3. Oke, kita samain penyebutnya. 2 pangkat 3, jangan 3. Langsung bawahnya aja, samain penyebutnya. 3 bagi ini kan 3 per 1 ya. 3 per 1, 3. 3 kali 3, 9. Dikurang ya, ini kan minus. Minus kali plus, minus. 3 bagi 3, 1. 1 kali 2, 2. Sama dengan 2 pangkat 7 per 3. 2 pangkat 7 per 3 sama dengan apa? Ini kan bisa dipecah ya. 2 pangkat 7 per 3 itu dari 2 pangkat. Kan 7 per 3 kan bisa kan? Sisanya tuh 6 per 3. 6 per 3 kan 2 pangkat 2 kan? Atau kayak gini. 2 pangkat 6 per 3 ditambah 1 per 3 deh gitu gampangnya.
Berarti kan 6/3 kan 2/2. Terus 1/3, 2 pangkat 1/3. Berarti sama dengan 4. 2 pangkat 1/3 berarti kan yang akar ya. Berarti kan sifat akar tuh yang kayak gini. Yang A pangkat M akar N. Berarti jadinya A pangkat M per N gitu. Berarti kalau misalkan yang pecahannya nih jadi akarnya gitu. Terus yang di atasnya jadi di atasnya. Berarti jadi 4 akar 2 ini 3. Jadi jawabannya yang E gitu. Nah iya, betul Deborah. Nah itu maksud gue tadi pengen jelasin yang nomor yang pakai A1 tambah A2. Itu lebih cepat. Ini manual gini ya. Cuman ini yang manual kayak gini. Ada juga yang lebih cepat yang tadi Deborah bilang. Kan dari sini persahabatnya. Terus kita tahu bahwa A1 tambah A2 gitu. Sama kan min B per A ya, sifat-sifat akar. Min B per A. Nah, dan kenapa kita pakai A1 tambah A2? Sedangkan yang ditanyakan perkalian. Nah, nanti kita bakal tahu. Kita coba dulu pakai A1 tambah A2. Berarti kan A1-nya kan tadi apa? 2 log X1 ya. Oke, A2-nya 2 log X2 sama dengan langsung aja masukin jadi 7/3 gitu kan. Berarti jadi 2 log X1 kali X2 sifat pangkat ya, sifat logaritma yang bilang bahwa A log B tambah A log C karena palanya sama terus bawahnya beda terus dia penjumlahan langsung dikali aja A log B kali C gitu. Berarti ini sama dengan 7/3 sifat yang tadi depan pangkat belakang hasilnya tengah-tengahnya. Berarti X1 kali X2 sama dengan 2 pangkat 7/3. Ini sama kayak tadi. Jawabannya 4 akar 2 ini 3 gitu. Dan tadi kenapa kita pakai penjumlahan? Sekarang kita coba pakai yang perkalian gitu. A1 kali A2 sama dengan C per A. A1 kan 2 log X1. A2-nya 2 log X2 sama dengan C per A. C per A itu tadi apa? C-nya itu min 6, A-nya 3. Berarti min 6 bagi 3, min 2. Oke, di sini ada perkalian. Nah, kalau perkalian di logaritma itu bisa dieksekusi atau bisa dikerjain kalau dia atas bawah. Atas bawah tuh maksudnya atas bawah yang sama gitu. Contohnya kayak gini. 2 log 3 dikali 3 log 4 gitu. Nah, ini maksudnya tuh bisa dikerjain kalau atas bawahnya sama. Berarti ini kan bisa dikerjain ya. Atas sama bawah gitu. Berarti kan ini coret sama coret ini. Berarti kan sisa sih 2 log 4. 2 log 4 apa? 2 kan gitu. Nah, tapi kan di sini beda. Di sini tuh dia atas sama atas gitu. Jadi kalau atas sama atas itu nggak boleh. Berarti ya udah kalau udah kayak gini nggak bisa dikerjain lagi gitu, kayak stuck udah di sini aja. Gitu. Jadi kenapa kita pakai yang si penjumlahan? Nah, penjumlahan bisa karena dia tadi memenuhi sifat logaritmanya. Gitu. Wah, panjangan kayak ini. Gimana, ada yang mau ditanyain dulu? Cara cepatnya yang ini, Win, yang ini. Ini sih. Ini doang. Ini sama yang udah sifat yang tadi ini. Apa? Kita ngebikin biar dia jadi biar jadi apa? Biar jadi persamaan kuadrat gitu. SS. Apa mau nanti aja SS-nya? Jadi sekarang mahamin dulu apa gimana Hana? Yang lain gimana caranya, sama nggak? Pakai yang manual apa yang cepat tadi? Yuk tadi yang menjawab. Iya, tadi. Tadi sudah bilang. Iya, rekomen. Rekamannya di share nanti. Apa ya?
Google Drive apa YouTube ya? YouTube aja lah. Biar nggak memenuhi memori. Saya tidak berpikiran tentang itu kan. Iya ini rekaman Zoom. Jadi sekarang gue juga ngerekaman. Tapi enaknya gitu Zoom. Cuma kalau di Discord kan nggak ada. Jadinya kayak kalau mau nonton lagi susah. Oke ya. Mungkin sudah. Kok ada yang pakai A1+2. Ya lebih cepat yang ini sih. Kalau udah paham konsepnya ya. Cuman kalau misalkan kayak tiba-tiba ngeblank, saya tidak tahu logaritma gitu kan. Pakai yang manual gitu. Kadang-kadang segitu sih kalau lagi ujian kayak cara-cara yang anti mainstream dilakuin. Seperti manualnya tadi. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Yuk, mungkin bisa dimulai dari sekarang nih. Tentang samaan kuadrat. Nah, ini kayaknya soal 2020 deh, seingat gua. Cuman kalau 2020 yang UTBK ya, soal UTBK 2020. Cuma seingat gua kalau 2020 tuh cuman sampai sini doang. Dia cuman yang ditanya tuh X1 tambah X2 kalau nggak salah. Nggak sampai bikin persamaan baru. Gitu. Oke, mungkin bisa dimulai dari sekarang, 3 menit.
Oke. Gimana? Pada dapat berapa nih? Oke, gimana pada dapat berapa nih? Sudah habis waktunya. Hehehe. Depok banget kayaknya. Cilodong, Depok. Ada yang Depok, ada yang Cilodong, ada yang Coki Pardede. Kaget gua. Oke, gimana yang lain? Ada yang C, ada yang D. Oke. B itu jawabannya B. Bogor. Oke deh. Ada yang double nih. Suara siapakah? Halo. Oke, ada. Si double deh. Oke, dia nih. Tes. Oke, udah ya. Nah, kita bahas aja deh. Jadi untuk nomor 3 itu dia persamaan kuadrat. Sebenarnya karena apa ya, mending kita ini untuk ini tuh pakai manual sih. Sebenarnya bisa juga pakai yang siapa namanya? Yang X1 tambah X2 gitu. Cuman pas gue lihat yang itu dia tuh X1 tambah X2 sama X2 min X2. Ini ketika dijumlahin itu hasilnya masih oke gitu. Ini kan misalkan ini alfa, ini beta. Ini kan ketika kita jumlahin hasil masih oke. Kan ketika jumlahin kan X1 tambah 2 ditambah X2 min 2. Hasilnya masih X1 tambah X2 ya gitu. Cuman ketika dikali, nah ini hasilnya yang bikin ini sih. Coba kita kali, berarti kan kita kali jadi X1 tambah 2 dikali X2 min 2 gitu. Kita kali X1 kali X2 min 2X1 tambah 2X2 kurang 4. Masukkan ya. Halo, tes. Siti Nur Aisyah. Oh, harusnya sudah sih. Oke, kita lanjut. Nah, berarti kan ini kan bisa ya nanti kita pakai C per A gitu kan. Nah, tapi yang bikin ambigu di sini. Di sini tuh dia tuh yang satu minus, yang satu plus. Jadi kan ketika kita faktorin jadi min 2 X1 tambah jadi dikurang kan X1 min X2. Nah, di sini sih X1 min X2-nya agak ribet. Kan biasanya kan kita cuma pakai yang penjumlahan sama yang perkalian. Di sini ternyata ada yang minus. Sebenarnya yang minus tuh ada. Jadi yang minus tuh misalkan dia X1 kurang X2 itu sama dengan akar D per A. Nah, cuman si akarnya ini yang bikin PR gitu. Makanya di sini kita pakai manual. Oke, manualnya berarti kalau ininya langsung masukin aja. Kan ini ada fx. Terus di sini persamaan fx-nya. Ya udah si 2x-1 masukin ke fx-nya gitu. Karena si fx sama dengan 2x-1. Berarti jadinya kita tulis lagi. Min 3fx tambah 2 sama dengan 0. Berarti ini jadi 2x min 1 pangkat 2 min 3 kali 2x min 1 tambah 2 sama dengan 0. Berarti ini jadi 4x kuadrat. Terus min 2x kali min 1 min 2x. Min 1 kali 2x min 2. Berarti min 2x tambah min 2x min 4x. Min 1 kali min 1 tambah 1. Min 3 kali 2x 6x. Ini apa? Min 6x tambah 3 tambah 2 sama dengan 0.
lalu 4x kuadrat min 4x, min 10x ya, min 10x, lalu tambah 5 sama dengan 0. Oke, biar nggak terlalu gede angkanya, kita bagi 2 aja ya. Karena dia, nggak bisa ya. Min plus 3. Oh ya, plus 1 ya. Nah, oke, sorry. Thank you yang sudah mengingatkan. Oke, ini kita bagi 2 ya. Karena dia genap, berarti jadi 2x kuadrat min 5x plus 3. 0 bagi 2, 0. Gitu. Oke, berarti ini cari faktoran biasa ya. Jadinya faktor biasa tuh jadi ini 6 difaktorin minimalnya terbawah. Ini jadi berapa kali berapa yang hasil 6 lalu dijumlah hasilnya min 5, berarti min 3 kali min 2. Oke, udah dapat 2x min 3. 2x-nya dari sini ya sebenarnya. Lalu 2x min 2 per 2. 2-nya dari atas juga, karena dia di depan x kuadrat punya 2. Berarti ini faktorin yang mana? Yang kiri karena dia ganjil, yang satu genap bisa berarti yang kanan. Berarti tulis lagi 2x min 3, lalu yang kanan sama-sama 2, berarti 2-nya dikeluarin. Jadi x min 1 per 2 coret-coret. Hasilnya berarti jadi 2x min 3 dikali x min 1. Faktorannya itu, ini sama dengan 0 ya. Berarti ini jadi faktorannya x sama dengan 3 per 2 atau x sama dengan 1. Oke, udah dapat masing-masing x-nya. Tapi di sini lihat, dia ketentuannya x1 sama x2 itu, x1 lebih kecil, berarti x1-nya yang 1. Ya, 1 sama 3 per 2 gedean 3 per 2. Gitu. Oke, kita terus lagi deh biar gede. X1-nya 1, X2-nya 3 per 2. Lalu kan tadi kita udah dapat nih, kan bikin persamaan baru dari akar-akar yang ada. Akar-akarnya ya X1 tambah 2 sama X2 min 2. Oke, kalau mau bikin persamaan baru, kita perlu rumus. Sama aja kok, cuman dia X kuadrat min X1 tambah X2 kali X, lalu ditambah X1 kali X2. Gitu. Berarti ini jadi X kuadrat. Oh, X1 tambah, kan persamaan barunya dari sini ya, yang ini ya. Berarti kan akar-akar ini kita misalkan dengan A tambah B, sorry. Makanya tadi. Bukan ini ya. Bukan X jadinya. Sekarang berubah jadi A tambah B gitu. Artinya satu A, yang satu B. Sini A kali B gitu. Nah, A tambah B berapa nih? A tambah B kan tadi kita udah ya tulis ya di sini. Bahwa A tambah B itu sama dengan X1 tambah X2. Berarti udah tinggal ditambah deh. 1 tambah 3 per 2 berapa? 1 tambah, oke ini tulis lagi aja deh. 1 tambah X2 kali X tambah A kali B tuh ini ya. Yang berarti ini X1 kali X2 dikurang ini dikurang 4. Berarti ini X1 kali X2 dikurang 2 kali X1 min X2 dikurang 4. Oke, berarti tinggal masuk-masukin aja deh. Ini jadinya 3 per 2 tambah 1 jadi 5 per 2 ya. Oke, lalu yang satu lagi X1 kali X2. Berarti tinggal dikali nih. 1 kali 3 per 2 ya 3 per 2. Lalu dikurang X1-nya 1, X2-nya 3 per 2. Berarti jadi minus setengah ya. Lalu dikurang 4. Sama dengan 0. Jangan lupa. Oke. Berarti ini jadi X kuadrat min 5 per 2X. Baru nih ditambah-tambahin dulu nih. Berarti ini jadi 3 per 2 ditambah 1 minus 4. Sama dengan 0. Terus ini ditambah dihitungin lagi. Ini kan 3 per 2 berarti jadi 5 per 4. 5 per 4 dikurang 4. 5 per 2. 5 per 2 dikurang 4. Sama dengan 0.
Oke, lanjut. Berarti ini jadi X kuadrat min 5 per 2X. Berarti ini jadi ini kan min 8. Berarti kan per 1. Jadi bawahnya itu 2. Terus 2 bagi 2, 1, 5. 2 bagi 1, 2. 2 kali 4, min 8. Berarti ini jadinya X kuadrat min 5 per 2X min 3 per 2 sama dengan 0. Kali 2 ya, biar enak. Hasilnya 2X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Jadi jawabannya benar yang C. Oke, di zoom. Kalau misalkan fx-nya bisa enggak, Kak? Sebenarnya bisa. Berarti kan nanti kan jadi kayak gini kan. Sebentar. X min 1. Gimana tuh di Bora? Tapi yang di itu nggak kedengeran. Yang di Discord. Coba ya maksudnya. Tapi ngerti kan maksudnya. Coba ya. Misalkan si fx-nya itu misalkan jadi A ya kan. Berarti persamaan awal tuh jadi A kuadrat min 3A tambah 2 sama dengan 0. Oke, berarti kan yang ditanya itu coba Deborah, kalau misalkan dimisalnya gimana tadi? Sama Gading. Halo, halo. Faktorin kan berarti faktorin. Jadi A min 2, A min 1. Gitu. Setelah itu sama dengan 0. Dapat 2. A-nya itu 2X min 1 sama dengan 2. X-nya sama dengan 3 per 2. A sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. 2X min 1 sama dengan 1. X sama dengan 1. Oh, sama. Dan ternyata lebih cepat yang ini ya. Nggak masuk Deborah. Kenapa ya? Tapi gitu kan maksudnya Deborah ya. Pakai yang ini ya. Nah mungkin boleh bisa kok. Jadi dari yang awal sini terserah nih mau pakai yang kiri sini boleh, yang kanan juga boleh gitu. Berarti ada 2 nih. Dan yang ke bawahnya juga sama. Yang kalau bikin persamaan barunya. Berarti ini 1, ini 2. Lebih cepat yang 2 ya harusnya. Kayak gimana, ada yang mau ditanyain dulu? Ada kok, ada. Ya, hati-hati Rai. Asik. Mantap Rai. Gimana? Ada mau ditanyakan dulu? Yang Discord gimana? Yang Discord? Tim Dembe. Oh, di Discord bisa juga di-share nanti. Atau di Telegram juga bisa. Kalau misalkan yang Saintek ya. Ini kan sosum Saintek bisa Telegramnya. Kalau yang sosum paling di-share di Discord. Kalau yang Saintek bisa di Discord, bisa di Telegram. Oke, aman kali ya. Besok harusnya kan sekarang fisika. Cuman saya tidak bisa gitu. Terus tadi nanya-nanya ada yang mau bantu fisika enggak, ternyata tidak ada. Dan karena daripada tidak belajar malam hari ini ya
yang ada aja gitu matas. Tapi besok mat saintek kayaknya deh. Oke. Yuk bisa lanjut ya. Nomor berapa ini? Nomor 4. Yuk bisa dimulai dari sekarang. Ya guys, untuk nomor 4 itu nggak ada jawabannya ya, jadi ntar langsung sebutin jawabannya aja. Gue bingung kok disebut soal simpang salah. Jadi ini salah. Nanti sebutin aja jawabannya berapa. Gitu. Oke. Pada dapat berapa nih? Sebutin aja ya yang dapat angkanya aja. Yang lain? Min 26 tadi sih nemu ya sama min 26/3. Ini perlu kesabaran sih ngerjain soalnya. Karena dia variabelnya 3 gitu. Kenapa? Iya, ada eksponen, ada logaritma, ada matriks. Mungkin di eksponen sama matriksnya agak ini ya, masih ini. Cuman kalau di logaritmanya tuh ada sedikit ini sih. Tapi kalau yang udah sering latihan logaritma pasti bisa. Oke, kita bahas aja. Min 26/3. Oke, kita bahas aja kali ya. Nah, jadi ini ada 3 persamaan nih. Ada 3 materi juga. Yang pertama eksponen kan. Biar kita tulis dulu. Kita kan yang eksponen itu 3 pangkat
3 pangkat 2x tambah y min z sama dengan, nah biar cepat, si 27 ini kan naikin ke atas ya. Kalau 27 naikin ke atas jadi minus nih. Oke, lalu kan 27 itu 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 berarti 3 pangkat min 3 ya. Gitu, biar cepat gitu. Lalu dikali x min y tambah 2z tambah 2. Oke, bisa dicoret dong. Ya kan, sisa pangkatnya doang. Jadi gitu, kalau misalkan angkanya sama di bawah nih, langsung coret aja. Coret gitu. X tambah y min z sama dengan, langsung dikali aja. Min 3 plus y min 6z min 6. Oke, biar gampang. Apakah suara saya terputus-putus? Connection dong. Oke. Yang di Zoom aman tadi? Kayaknya di Zoom nih. Oke, lanjut. Kan ini pindah kiri semua ya, biar enak. Ini jadi plus kan, jadi 5x. Ini jadi, ini 3y dong harusnya. Jadi min 2y. Ini jadi plus 5z. Sama dengan min 6. Oke, baru yang pertama. Yang kedua ada si logaritmanya. Oke. Kita tulis ulang, log min y tambah z sama dengan 1 per 1 tambah 2 log 5. Oke. Nah, berarti kalau ini kan ada logaritma, berarti kan yang kanan harus jadi logaritma juga ya, biar logaritmanya itu bisa saling coret. Berarti kita kerjain yang kanan dulu nih. 1 per 1 plus 2 log 5. Nah, kerjainnya gini. Jadi si 1 ini kita ngikutin logaritmanya gitu, kan kita pengen ngubah jadi logaritma. Jadi 1 ini ngikutin si pala 2-nya. Gitu. Jadi 1 berubah jadi logaritma dengan palanya jadi 2 gitu. Jadi kita ngikutin pala sebelahnya. Jadi 2 log kan. Nah, terus berapa nih? 2 log berapa? Hasilnya 1. Ya, tulis aja 2 nih. 2-nya tuh dari atasnya. Jadi biar 2 log 2 sama dengan 1. Gitu deh. Tulis lagi 2 log 5. Tulis lagi. Ini yang tadi yang awal ya. Kalau misalkan palanya sama nih, terus dia penyebelahan, tinggal kita kali aja bawahnya. Jadi 2 log 2 kali 5, 10. Gitu. Kita terus ulang deh. Oke. Lanjut. Nah, ini kan kalau logaritma itu kalau nggak ditulis palanya itu kan dia sama dengan basisnya 10 ya. Basis itu pala maksud gue. Nah, itu berarti yang kanan juga harus basisnya 10 nih biar bisa saling coret. Ingat yang tadi, kalau misalkan kita pengen ubah nih posisinya 10 dari di atas, jadi di atas ini, berarti kan harus ditaruh atas ya si logaritmanya. Yaudah, berarti bisa dong. Logaritma x min y tambah z sama dengan 10 log 2. Ya. Jadi di atas kan. Yaudah, berarti ini bisa saling coret. Gitu, karena dia posisi 10 sini. Tinggal x min y tambah z sama dengan 2. Ini rame banget di Discord. Oke, berarti ini yang kedua kan. Si logaritmanya. Oke, yang terakhir itu ada si matriks. Tapi matriksnya ingat, kalau misalkan dia kayak ini bukan tanda mutlak ya. Ini tuh tanda determinan. Oke, determinan matriks kalau dulunya 2 kali 2, langsung aja AD kurang BC. Sama dengan 2. Berarti ini kan sama dengan 2, berarti sama dengan 2. AD-nya itu A, B, C, D ya. A, B, C, D. Berarti atau kali silang aja gitu. Kali silang terus dikurangin. 2 kali X, 2X. Dikurang 2Y kali setengah. Ya, 2-nya coret jadi 1. 1 kali Y, ya Y. Sama dengan 2. Gitu. Ini persamaan yang 3 ternyata. Oke. Habis ini apa ya? Nah, mungkin ya.
Nah, jadi terserah nih mau pakai yang mana si persamaannya. Mau pakai ini eliminasi ini boleh, ini eliminasi ini boleh, ini eliminasi boleh. Nah, tapi di sini lihatnya gue dari sini, si 5X sama 5Z. Nah, karena dia angkanya sama, 5X sama 5Z, berarti kan nanti kan si 5X sama 5Z ini bisa dieliminasi sama ini kan, dengan ini dikali 5 gitu. Oke, aku tulisnya. 5X min 2Y tambah 5Z sama dengan min 6. Berarti kan di bawah kan sama juga. X min Y tambah Z sama dengan 2 gitu. Nah, berarti yang bawah ini kan kita kali ini ya. Biar nanti si 5X sama 5Z tercoret, berarti kali 5 aja gitu. Berarti jadinya jadi langsung terus lagi 5X min 2Y tambah 5Z sama dengan min 6. Yang bawahnya jadi 5X min 5Y tambah 5Z sama dengan 10. Dikurang deh. Jadinya 3Y sama dengan min 16. Y sama dengan min 16 per 3. Gitu. Oke, Y-nya udah dapat. Masukin lagi ke mana nih? Oh, langsung ke ini aja ya, biar dapat X-nya langsung. Oke. 2X min Y sama dengan 2. 2X langsung plus ya. Plus 16X, 16 3 sama dengan 2. Berarti 2X sama dengan 2 dikurang 16 per 3. Berarti ini jadi 3. 3 bagi 1, 3. 3 kali 2, 6. Min 3 bagi 3, 1. 1 kali 16, 16. 2X. Berarti X sama dengan min 10 per 6 ya. Oke, dikecilin jadi min 5 per 3. Gitu. Oke, setelah itu ada lagi cari Z terakhir deh, masukin aja ke sini nih, ke yang persamaan 2. X min Y tambah Z sama dengan 2. Berarti X-nya itu min 5 per 3, Y-nya itu plus 16 per 3, jadi plus ya. Lalu tambah Z sama dengan 2. Berarti Z sama dengan 2 tambah 5 per 3 dikurang 16 per 3. Sama dengan 3, 6 tambah 5 min 16. Sama dengan, sama ya, min 5 per 3 ternyata. Berarti Z sama dengan X ternyata. Oke, yaudah tinggal tambah-tambahin aja deh. X tambah Y tambah Z sama dengan min 5 per 3, min 5 per 3, min 16 per 3. Sama dengan min 26 per 3. Gitu. Dan kenapa tidak ada jawaban ya? Masih menjadi rahasia. Yang lain gimana? Ada yang cara cepatnya nggak? Apa sama? Itu dari yang kan udah dapat Y. Mm-mm. Langsung itu aja jadi bikin persamaan baru. Jadi dari yang persamaan 2 Mm-mm. jadi X X plus Y min 2Y plus Z sama dengan 2. X Jadi sama-sama mau beli tas tapi nggak mau beli. Oh, Yang min 2Y-nya masih langsung dapat. Nggak perlu cari X sama Z. oh iya. Bisa. Tapi Z-nya dari mana? Oh iya, dari sini ya? Nggak perlu cari langsung. Oh iya. Kan itu sama aja kan. Berarti kan ini X tambah. Jadi dikeluarin ya, biar enak ya. 1 min 2. Nggak perlu ya? Apa gimana sih? Nggak perlu. Jadi X plus Y plus Z-nya biarin aja yang min 2Y-nya yang dihitung. Oh, iya. Berarti kan min 2 kali min 16 per 3. Tambah 2 sama dengan, tambah Z sama dengan 2. Berarti X tambah Y min 32 per
3 tambah Z sama dengan 2. X tambah Y tambah Z sama dengan 2. Ini plus ya, sorry, bentar. 32/3, ini berarti 6 min 32. Oh, sama ya. Nggak kepikiran loh. Thank you. Gue lupa nama dah. Mbah. Hasbi ya ini ya? Iya, ya. Kan. Oh, itu lu yang ganti nama dong. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kita lanjut ya. Mana sih soalnya? Oke, nomor 5. Pertidasaran. Oke, yuk. Bisa dimulai dari sekarang.
Oke. Oke, gimana nih teman-teman? Pada dapat nggak? Gue sih agak ragu sih nomor ini. Pada dapat berapa? Iya agak 1 sih, tapi ragu kayak gimana ya? Gue 1 juga sih. Tadinya 0 kan, cuman karena dia ikut ternyata tadi 1. Soalnya itu ada akar, tapi kan akar harusnya ngaruh nggak sih karena dia positif. Cuman ngaruh di syarat doang. Pada dapat berapa nih? Udah biar kita sharing juga. Oke, mungkin kalau gue gini caranya. Kan hasil penjumlahan semua nilai X, berarti nanti nilai X-nya dijumlahin gitu, dapat berapa? Nilai X itu dapat dari apa ya? Pertidasamaan nantinya. Kan dia pertidasamaan. Berarti kan yang awal ya. Ini kan berarti ada 4 ya, ada 4 unsur. 1, 2, 3, 4. Mungkin kita yang gampang dulu, yang akar dulu deh. Berarti isi akar nih. Berarti akar X plus 1. Iya kan? Akar X plus 1 berarti kan kalau akar itu dia harus lebih dari 0 ya. Iya kan? Berarti X plus 1 ini harus lebih dari 0. Nah, tapi dia boleh 0 nggak nih? Ternyata nggak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0? Karena dia di bawah. Kalau dia jadi penyebut itu nggak boleh 0. Karena ketika hasil nanti per 0, itu hasilnya jadi tak hingga gitu. Nggak boleh. Tak terdefinisi. Nggak mau dia. Nah, oke jadi gitu. Jadi dia nggak pakai sama dengan. Oke, berarti lanjut jadi X lebih dari min 1. Oke, ini yang pertama, syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua, yang akar atasnya jadi akar 5 min X. Oke, sama kayak tadi 5 min X ini harus lebih dari sama dengan 0 nih. Kenapa boleh sama dengan 0? Karena di sini ada tandanya sama dengan 0. Dan dia tuh letaknya di atas gitu. Kalau letak di atas ya berarti boleh ya. Karena ketika atas, misalnya atasnya 0 gitu, bawahnya angka. Ya boleh berarti 0 per angka kan hasilnya 0 gitu. Jadi 5 lebih dari X. Berarti X-nya kurang dari lebih sama dengan 5. Oke, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yang bawah X kuadrat plus X plus 1. Nah, untuk persamaannya ini, ketika kita faktorin kan hasilnya nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena dia tuh merupakan, kalau di persamaan itu namanya definite positif. Maksudnya apa nih definite positif? Maksudnya tuh ketika dimasukin angka berapapun, hasilnya bakal positif. Gitu. Misalkan kita kasih angka min 1 deh, yang kecil. Ketika min 1 pangkat 2 jadi plus 1. Terus tambah X yang min 1 tadi jadi plus 1, tambah min 1, tambah 1, positif ya, jadi 1. Gitu. Nah, definite positif. Jadi definite positif itu cirinya ketika A-nya positif dan diskriminannya negatif. Gitu. Oke. Berarti kan kalau ketika yang bawah ini definite positif, jadi kita abaikan aja gitu. Jadi ya bisa kita coret gitu. Jadi kita abaikan. Jadi berarti lanjut ke yang terakhir. Si 3x kuadrat min 4x plus 1. Nah, berarti ini kita faktorin ya. Jadinya itu 3x 3 min 4 min 3 min 1 jadi 3x min 3 3x min 1 berarti jadinya ini coret lagi jadi x min 1 berarti jadinya faktornya tuh x min 1 dikali 3x min 1. Oke, berarti ini x sama dengan 1 atau x sama dengan 1/3. Oke, mungkin kita bisa langsung bikin si garis bilangannya. Mungkin dari yang keempat dulu nih ya, syarat keempat. Itu kan garis bilangan karena dia negatif ya. Karena dia negatif, lihat nih negatif itu dari sini ya maksudnya. Karena dia negatif, berarti kan kalau disamaan kuadrat tuh langsung
kita tentuin batas-batasnya 1/3 sama 1. Dia negatif nih. Kalau negatif kan langsung di tengah ya. Kenapa di tengah? Jadi kalau persamaan kuadrat tuh langsung aja bilang plus minus plus gitu. Jadi setelah 1 plus di antara ini minus, kurang dari ini plus. Jadi gitu. Kalau persamaan kuadrat langsung aja bilang plus minus plus gitu. Berarti kan nantinya jadi kayak gini ya. Gitu. Udah deh, yang itu udah selesai. Terus udah kita bikin yang syarat yang lain lagi. Yang x-1 begini. Yang pertama ya. Terus yang satunya 5 di sini. Oke. Ya terus udah. Habis itu kita cari yang mengiris semuanya dari ketiga ini. Berarti ya udah tinggal yang tengah-tengah ini ya. Berarti ini jawabannya 1/3 kurang dari X kurang dari 1. Sama dengan ini ya. Karena ini kan tandanya sama dengan. Jadi boleh. Ya udah berarti segitu dan yang ditanyakan penyebelahan dari semua bilangan bulat X yang memenuhi. Berarti kan bilangan bulat X ya. Nah, dari 1/3 sampai sama dengan 1. Yang bilangan bulat apa? Ya 1 doang ya. Ya udah, berarti jawabannya 1. Gitu. Kalau yang lain gimana? Agak bingung juga sih. Apa jangan ngomel-ngomel sama saya sama anggota DPR. Mana anggota Hmm. DPR? Anggota DPR plat yang nggak ada. Hmm. Itu jadinya kan Berarti kalau dia lagi debat positif ya. Hmm. ini benar soalnya. Kalau kan di sini ya. Makanya kita cari yang mengiris semuanya gitu. Dan sebenarnya sih ya, kalau menurut gua nih kan kita tuh apa ya, cari yang memenuhi gitu. Tapi enggak deh, harus gitu. Benar-benar. Nggak jadi. Menurut gua gini sih, cuman yang lain gimana nih? Tadi siapa Hasbi gimana, Bi? Atau yang lain yang dapat terus bisa sharing? Yang lucu diperiksa bawahnya somai. Somai. Dan som. Lagi diperiksa nih. Orang celananya, galau celananya panas sih katanya. Somai. Kamu tak sangat makan somai. Oke. Hara. Ini Hara yang di Discord tadi ya? Bukan, Deng. Sama pastiin sebelum dia periksa bahwa tangannya kosong. Soalnya ada mah waktunya tangannya udah ada sabunnya. Diambil sabun. Sebentar nih, ada yang kirim jawaban. Coba kita diskusiin deh. Gede banget. Nah, waduh ngeblur ya? Enggak deh. Nah, coba. Satu betul. Sama, 2 juga sama. Ketiga mencari rentang. Kenapa 5? Iya sih. Jatuhin harganya, kamu pada mau. Soalnya harganya 3 juta. Ini 1 juta. Oke, bentar gue pengen jawab yang dari Zoom dulu sebentar. Kak, izin bertanya kalau yang akar itu, kalau yang akar itu syaratnya itu besar aja atau besar sama dengan 0. Oke. Jadi yang tadi dibilang kalau misalkan akar itu harusnya sih dia itu lebih besar apa ya? Misalkan akar A. Nah, akar si A ini harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Kalau apa? Kalau dia tuh letaknya di atas gitu. Jadi pembilang. Kalau di atas. Nah, kalau di bawah
dia itu jadi A lebih dari 0 aja. Tuh. Nggak boleh 0. Kenapa? Karena ketika misalkan A-nya 0 di bawah nih. Ya, akar 0. Akar 0 kan 0. Nah, jadi nanti kayak tadi, misalkan yang di atas 2 per 0, sama dengan tak terdefinisi. Nah, ini nggak boleh. Jadinya gitu, sesuai keadaan dia. Jadi penyebut kah atau jadi pembilang? Gitu. Boleh. Gimana? Nah, gini. Jadi yang tadi dibilang definite positif itu apa ya? Hasilnya selalu negatif. Maksudnya hasilnya selalu positif karena dia definite positif gitu. Kalau nanti definite negatif, dia hasilnya selalu negatif. Jadi maksudnya tuh gimana ya? Jadi kan pada zaman tuh kita tuh mencoba untuk memasukkan angka, lalu dicoba nih dari masukkan angka itu hasilnya negatif atau positif sih. Nah kan diminta di sini hasilnya negatif. Oh yaudah berarti ketika dimasukin angka hasilnya pasti negatif gitu. Nah kenapa kita mengabaikan si definite positif? Ya coba aja ketika sebuah angka nih, misalkan angkanya positif dulu deh yang pertama, dibagi positif hasilnya tetap positif kan. Begitu juga dengan angka negatif, ketika dibagi positif hasilnya juga tetap negatif. Jadi gitu. Dan makanya kita abaikan si positif ini gitu. Kenapa tadi mau nanya apa? Yang atasnya iya, dan sebenarnya kalau ini nggak diikutin serta juga nggak apa-apa gitu. Jadi diabaikan, dibuang aja, dibuang. Nggak ngaruh kan, ngaruhnya karena yang ini ya nih itu. Yuk, cuman ini ada Ayah nggak nih? Ayah bisa talking? Oke. Nah, menurut gue ya, kalau misalkan kita pakai yang setelah minima gitu, nah dia nggak bisa. Kenapa? Karena 5 sebentar. Iya. Coba deh, kita kan misalkan masukin 5 ya. Nah 5 ini kita masukin ke angka, ke sebuah pertidaksamaannya gitu. Masukin deh, berarti kan yang persamaan yang atas nih awal itu jadi positif ya. Kan 5 pangkat 5 tuh udah gede. 25 kali 3 75. 75 kurang 20 tambah 1 jadi positif lah gitulah. Ini jadi positif, ini tetap positif, ini tetap positif, dan akar itu hasilnya selalu positif. Ya enggak? Nah, jadi sebentar. 0 ya? Oh iya. Hasilnya 0 dong. Boleh sih. Tapi nggak ada jawaban ya. Apa dia bukan tidak sama dengan 0? Nah, mungkin boleh. Jadi boleh. Jadi kita pakai 5-nya kenapa? Karena dia itu sama dengan 0 gitu. Nah, yang tadi kan ketika masukin 5 ya. Berarti kan ini jadi plus, ini jadi plus, ini jadi plus. Nah, tapi yang ini ketika masukin 5, berarti kan 5 kurang 5 sama dengan 0 kan. Ya dapetin 0. Berarti ya sama aja kan, ketika plus nih berarti kan jadi plus kali 0 ya tetap 0. Dan ternyata ketika X-nya 5 aja itu memenuhi gitu. Berarti maksudnya tuh berarti di 5-nya tuh berarti pakai titik gitu. Gimana?
Sama aja sih. Masuk. Kalau dipikir-pikir. Tapi kalau misalnya pakainya bagi orang aja tuh 5 sorry. misalnya 5 Hmm. 5 ke kanan ya kan makanya yang minus ya 2 gitu ya. Iya. Adanya minus kan. Hmm. Ke bawah itu kan artinya apa? Artinya ke kanan terus gitu di 5 6 7 8 Nah, 9 dan seterusnya. nah maksudnya tuh dia pakai 5 aja. Pakainya 5 aja. Ini mungkin salah gambar kayaknya deh. Jadi kita pakai 5-nya aja. Kenapa pakai 5-nya aja? Soalnya ketika kan ini kan harusnya kan si itu X-nya kurang dari 5 ya. Ya kan? Kurang dari sama dengan 5. Berarti kalau misalkan kita masukin 4 gitu. Berarti 4 masukin ke sini, berarti kan jadi 1. Nah, ketika ini jadi 1, berarti hasilnya positif dong. Berarti salah. Berarti di sini tuh emang benar positif. Jadi yang memenuhi itu di 5-nya aja. Gitu. Ini kasus kalau dia pakai sama dengan. Cuman kalau dia nggak pakai sama dengan, berarti 5-nya nggak ngikut. Berarti tetap jawabannya 1. Kalau nggak pakai sama dengan. Cuma kalau pakai sama dengan, bisa kita sembuhin bahwa 5-nya itu ikut. Berarti nanti atau X-nya itu 5. Berarti 1 tambah 5, 6. Gitu. Oke. Oke, thank you ya Ayah ya. Ini dapat aja dah soal kayak gini. Apa namanya? Pembahasannya. Justru saya tidak tahu. Nambahin sek baru di sini. Tapi nggak nges emang. Baru ngeh di sama dengan 0. Gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, mungkin lanjut kali ya. Nah, ini apa ya? Berhubung sudah malam, gimana, mau langsung bahas apa gimana nih? Aku masih kurang peka untuk yang tadi informasi dari gambar yang tadi kan. Oke, sorry. Yang ini. Masih kurang peka untuk yang menarik gambar itu apa. Tiga. Dia itu kan tidak diikutin. Soalnya saya itu gambar yang misalnya dari minusnya diambil semua minusnya gitu. Iya. Ya kalau mencari minus gitu ya udah. Jadi menurutku ya cara ini kurang tepat. Yang mana tuh? Tapi kan kita ngambil si 5-nya aja. Jadi kita ngambil. Kenapa tuh? Padahal kan yang masuk kalau mau masuk syarat kan Nah. Tetap satu yang tadi. Yang karena dia dalam akarnya minus gitu ya. Tapi emang baru nemu juga sih kayak dia tuh dimasukin 5-nya. Cuman tadi ketika kita masukin 5-nya ya, misalkan kita masukin 5-nya ke persamaan. Nah, itu hasil betul 0. Nah, di situ sih yang agak ini ya. Karena wah kok 0 hasilnya, jadi betul gitu. Tapi maksudnya tuh kalau di yang gambar ini menurut gua salah. Jadi ketika ini kan tadi kan dia mintanya X-nya kurang -1 kan nggak boleh karena di bawah. Nah, karena dia di bawah nggak boleh. Iya. Mungkin agar ilmu baru nih. Betul. Tapi ketika dimasukin betul ternyata. Cuman apa itu isinya anjir? Semacam. Itu yang kemarin asin-asin ya. Kronik. Kronik.
Yang kemarin asin-asin. Asin namanya lupa. Oke deh, mungkin kita lanjut kali ya. Gimana nih, mau langsung lanjut bahas atau mau dikerjain lagi? Mau dikerjain dulu. Karena mengingat waktu sudah semakin malam. Hujan dong. Gimana nih teman-teman semua? Yuk bisa. Oke, mungkin langsung bahas aja kali ya. Oke, untuk nomor 6 itu tentang matriks kan. Oke, ini mungkin agak cepat bahasnya. Nah, matriks ini berarti kan ada determinan sama angkanya gitu. Nah, tapi determinan ini dia punya inverse kan. Nah, mengingat kita punya sifat determinan yang bilang bahwa determinan A itu sama dengan 1 per determinan juga gitu. Nah, maksudnya gimana? Ya berarti kan apa namanya? Sorry bentar. Kok ada chat? Siapa nih? Sorry, salah. Nah, ketika ada determinan ya, determinan masuk ya, gitu. Determinan masuk. Ada determinan nih, tapi ada inverse kan. Nah, itu sama juga kayak determinan terus yang di bawahnya, gitu. Kayaknya gue ada deh waktu itu gambarnya. Yang kemarin. Di sini bukan ya? Sini kayaknya. Bukan. Nah, yang nomor 4 ya. Jadi gitu. Jadi dia memenuhi gitu dengan sifat determinannya. Berarti kan sama aja bilang kalau yang ini tuh sama juga kayak di bawah gitu. Berarti ini sama juga kayak determinan A tambah, sorry, langsung ditulis aja di bawah. Berarti ini sama dengan 1 per determinan yang di bawah gitu. 2TB gitu. Kan sama dengan 1 per 10 ya. Berarti kan bisa dibalik kan. Kali silang aja jadinya determinan A tambah 2TB sama dengan 10. Tuh. Yaudah, kita punya kecokannya ini. Nanti kita coba eksekusi si matriksnya gitu. A tambah 2TB itu apa matriksnya? Oke ya, berarti kan A tambah 2TB itu sama dengan 1 min 3, 2 ditambah 2T. T-nya nggak tahu ya. Justru yang ditanya T. T, B-nya itu min 1, min 2, 1, 1. Oke. Berarti jadinya tetap 1, 1 min 3, 2 ditambah, langsung dikali sama T-nya juga, min 2T, min 4T, 2T, 2T. Tuh. Terus, oke. Terus ya udah ditambahin biasa, jadinya masing-masing ya. 1 min 2T, min 3 min 4T, 1 tambah 2T, 2 tambah 2T. Oke, udah ternyata ini matriksnya. Gitu. Matriks dari determinan, matriks dari A tambah 2TB. Berarti kan cari determinannya. Kayak determinan kayak tadi, AD kurang BC, berarti dengan kali silang. 1 min 2T dikali 2 tambah 2T, dikurang 1 tambah 2T, dikali min 3 min 4T gitu. Oke, kali biasa berarti 1 tambah 2T min 4T min 4T kuadrat
min 3, min 4T, min 6T, min 8T kuadrat. Oke, jadinya ini yang T kuadrat dulu ya. Min 4T kuadrat minus min 8T kuadrat. Jadi plus, berarti dikurang ini. Jadi 4T kuadrat. Lalu yang T-nya, ini jadi min 2T. Min 2T kurang min 10T ya. Jadi plus 10T kurang 2T. Jadi 8T. Lalu 1 dikurang 3. Dikurang min 3. Jadi plus 4. Sama dengan 0. Oke, T-nya udah dapat. Lalu kan yang ditanya jumlah kuadrat semua nilai T. Oke, kalau jumlah kuadrat semua nilai T, berarti kan agak keliru nih. Ini antara T1 tambah T2 kuadrat atau T1 kuadrat tambah T2 kuadrat. Nah, jadi kalau untuk jumlah kuadrat semua nilai T, nah kita pakai yang kedua. Gitu. Oke, mungkin pakai aljabar aja ya. T1 kuadrat tambah T2 kuadrat kan sama dengan T1 tambah T2 kuadrat min 2 T1 kali T2 gitu. Oke, berarti kayaknya yang salah deh. Iya nggak sih? Bener kan? 2 kan? Makanya kok 1 sih? Aneh banget. Thank you. 6, 5 harusnya. 2, 5. Oke, betul. Sip. Lanjut. Oke, T1 tambah T2 itu sama dengan min B per A. Min B per A di sini sama dengan min 2 ya. Terus kalau T1 kali T2-nya 5/4. Oke, berarti jadi ini min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat jadinya terus dulu deh. Min 2 kali 5/4. Oke, jadi ini 4 dikurang 5/2. Sama dengan ada yang salah lagi nih kayak ini. Oh, ada yang ditinggalin si bapak ini. 10-nya. Sorry guys. 10-nya, aduh, kasihan banget 10-nya nggak diajak. Nah, kayak gitu kali. Ada yang kurang, berarti kan tinggal jadi min 10 ya. Min 5 ya. Ya, betul. Min 5 tadi yang mau jawab. Oke, sorry. Gue lupa banget, sumpah. Oke, jadi min 5. Oke, berarti ini jadi plus ya. Jadi 13. Jadinya itu 13/2 kalau nggak salah. 2, 8 tambah 15, 13/2. Ya, betul. Makin malam makin overthinking. Jadi gitu. Gimana, ada mau ditanyain dulu untuk nomor 6? Oke ya. Nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ya. Apa? Mungkin kan semakin malam, lanjut aja. Oke, nomor 7. Bangun datar. Oke, bangun datar. Nah, untuk nomor 7 itu kita ninjau dari sudutnya juga ternyata. Gunanya apa? Gunanya untuk biar kita tahu apakah dia panjangnya sama atau enggak gitu. Oke, mungkin dari awal kita cari dari clue-clue soal-soal gitu. Diketahui ABC sama dengan sisi katanya segitiganya. Oke, berarti ABC sama sisi semua.
Lalu BC sama dengan 2CD. DC sama dengan 2CD. Oke, lalu DF tegak lurus sama AB, AG sama DF sejajar. Dan segitiga luas BDF itu 81/2 akar 3. Lalu luas trapesium AGDE adalah oke. Berarti kita mungkin pakai clue di sini aja ya. Si BC sama dengan 2CD. Kita patokannya di sini. Oke, berarti kan BC sama dengan 2CD. Kita patokannya di CD berarti. CD itu kita misalkan dengan X. Berarti kalau BC sama dengan ya 2X. Gitu. Oke. Mungkin ini gue perbesar. Nah. BC, CD. Nah. Kita tahu kan bahwa oke, mungkin kita tinjau dari sudutnya dulu. Kan ABC itu sudutnya 180 ya, segitiga ya. Karena dia sama sisi, berarti masing-masing sudutnya tuh 60 kan. Berarti 60, 60, 60. Nah, lalu di sini juga berapa nih? Tinggal kurang aja ya. Pelurus dari 60, 120. Gitu. Oke, 120 udah kelar. Berarti kan di sini 90 ya. Karena ada siku-siku nih seberangnya. Berarti kalau sini 90, ini 60, berarti ini sisanya 30. Oke. 30 nyebrang di sini pasti 30 juga. Lalu di sini juga 30. Oke, ternyata sudutnya sama nih 30 nih. Nah, karena sudutnya sama, berarti kan dia segitiga sama sisi ya. Oke. Berarti di sini juga sama nih. Ternyata di sini juga X gitu. Lalu di sini X, karena dia ABC itu masing-masing sisinya 2X. Ketika E sama C itu X, berarti A ke itu apa? Ya X juga ya, karena kan A ke C itu 2X. Berarti ya udah, tinggal 2X kurang X sama dengan X gitu. Berarti A itu X. Oke. Udah dapet. Lalu, nah sebenarnya tadi kita ngapain sih gunanya untuk nyari-nyari X ini? Nah, oke, mungkin kita harus tahu dulu tujuannya dari ini. Berarti kan kita tujuannya tuh buat ngaitin sama BDF gitu. Kali aja dari kita nyoba-nyoba dapat keterkaitan antara ini gitu. Perhatikan, kita terus dulu ya BDF ya. BDF kan segitiga luasnya, berarti kan setengah kali alas BDF apa? BF ya. BF dikurang DF. Dikali DF. Sama dengan 81/2 akar 3. Berarti ini bisa saling coret. Sisanya atasnya BF kali DF sama dengan 81 akar 3. Gitu. Berarti ini problem BF sama DF nih. Oke, kalau BF mungkin bisa kita cari dengan mengurangi AB kurang AF. Nah, AF ini dapat dari mana nanti? Nah, AF ini dapat dari si X ini. Pakai apa nih? Pakai sin ya. Sin terserah sih mau pakai 60 boleh, pakai 30 juga boleh. Berarti kalau pakai sin pakai 30 ya. Oke, karena kenapa? Karena kan depannya ini AF terus per samping. Itu berarti cari nyari AF sama dengan sin 30 sama dengan demi, depan per miring. Depannya AF, depannya 30 itu ada AF, miring 30 itu ada AE. Atau tulis dua aja. Oke. Sin 30 setengah AE itu X sama dengan AF. Berarti AF itu sama dengan setengah X. Oke, udah dapat AF-nya. Oke, AF udah dapat. Terus kita coba ngitin apa lagi. Nah, mungkin langsung kita cari ya si BF-nya. Berarti BF sama dengan, kan BF totalnya kan, BF itu kan bisa dicari dengan AB dikurang AF. Ya kan, AB-nya berapa tadi? AB-nya kan 2X, lalu AF-nya itu setengah X ya. Yaudah berarti 2X kurang setengah X sama dengan 3/2X. Gitu. Oke, BF-nya dapat 3/2. Terus bisa nggak sih nyari si DF nih? Dari BF, ternyata bisa. Kita pakai yang lain nih. Pakai siapa? Pakai trigonometri. Trigononya dari mana? Yang segitiga BDF nih. Kita gambar deh. Mana ya? Sini deh. Oke. BFD. Gitu nggak sih? Ya, betul. Oke, berarti kan tadi si DF itu kita punya berapa sih? BM.
Salah dong. Tukar. Sini B, di sini F. Nah, si BD kita punya kan 2X tambah X aja ya, berarti jadi 3X. Lalu si BF kita punya tadi 3/2X. Yaudah, berarti kita bisa cari si DF dong. DF cari dengan trigonometri. 3X pangkat 2 dikurang 3/2X pangkat 2. Sama dengan akar 9X kuadrat dikurang 9/4X kuadrat. Dikurang-kurangin dapat kok jadi dapat bawahnya 4 ya. Terus ini jadi 36 kurang 9 27X kuadrat. Sama dengan kita akarin satu-satu. Jadinya ini ambil bawah ya. Yang bawah tuh jadi setengah. Yang atas 27 itu kan 3 akar 3 ya. Oke, yang X ya jadi X kuadrat jadi X. Oke. Ternyata DF itu 3X akar 3/2. Yaudah, tinggal kita masukin ke yang awal. BF kali DF sama dengan 81 akar 3. Berarti ini jadi 3/2X kali 3X/2 akar 3. Akar 3-nya coret ya. Terus 3-nya coret, 9. 9 yang ke bawah jadi 81/9. 9. Lalu 2 kali 2-nya coret jadi 4. Ke atas jadi 4. 9 kali 4, 36. Ini jadi X kuadrat. X-nya sama dengan 6. Gitu. Oke, sudah dapat X-nya 6. Berarti sebenarnya bisa tinggal kita cari. Cuman kayaknya ada yang kurang deh. Nah, kurangnya di mana? Kurangnya di... Berarti kan yang ditanyakan luas AGDE. Oke, AGDE itu trapesium. Berarti trapesium itu rumusnya atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Gitu kan. Atasnya apa? Atasnya itu DE. Bawahnya itu AG kalau nggak salah. Ya. EG, AG. Armigenius. Tingginya DG atau AF ya sama aja. Mungkin kita pakai AF aja biar sama. Karena AF udah ada tadi angkanya per 2. Nah, di sini DE udah AG udah tahu, AF udah tahu, tinggal DE nih. Kan AG kan tinggal sama FD sama ya sama DF. Ya udah berarti bisa. Tapi tinggal DE nih. DE berapa sih? Berarti kan kita harus cari dulu nih si yang ini di sini. Kita kan belum nyari ya. Berarti pakai cos 30. Oke. Sini aja. Berarti DE sama dengan cos 30 sama dengan EF per AE. Berarti cos 30 setengah akar 3 sama dengan EF-nya yang ditanya, AE-nya X. Berarti EF sama dengan X per 2 akar 3. Oke. Terus kalau EF segitu berarti DE bisa kita cari. Oke. Berarti kita cari DE dulu deh. Di mana ya? Berantakan sekali. Sini aja deh. DE sama dengan DF kurang EF. Oke, DF-nya itu tadi ya sudah temu ya, 3X akar 3/2 dikurang EF-nya X per 2 akar 3. Berarti kan karena akar 3 sama nih, terus dia punya per 2, tinggal dikurang aja depannya 3X kurang X itu 2X per 2 akar 3 sama dengan X akar 3. Oke, ya udah berarti jadinya sama dengan, tinggal kita masukin aja ya, berarti X akar 3 tambah AG itu 3X per 2 akar 3 dikali AF-nya itu AF setengah X. BF dong harusnya. AF dong. Setengah X betul.
per 2. Oke, sama dengan, masukin aja langsung X-nya. X-nya 6 ya, berarti 6 akar 3 tambah 9 akar 3 dikali 3 per 2. 15 akar 3 kali 3 per 2, jawabannya 45 akar 3 per 2. Gitu. Panjang juga ya. X-nya udah dihitung tadi. Udah ini, X-nya 6. Jadi maksudnya X-nya udah dimasukin. Udah ini. Kan gua langsung masukin tadi. X-nya segitu kan. 6 akar 3, ini 3 kali 6 bagi 2, 9, setengah X 3. Pakai PDF aja apa gimana? Mungkin lebih rapi pakai PDF sih. Jadi biar nggak screenshot. Atau gimana? Nanti ya. Gimana guys? Gue yakin gue juga udah mulai panas nih. Mau dilanjut apa enggak nih? Kebakar sumpah. Mantap. Oke. Sisanya berapa soal lagi sih? Masih 7 masalahnya. Tapi mesti tadi tuh soal-soal. Tadi kan kita ngerjain dulu ya. Mungkin yang lamanya itu. Tapi sekarang kayaknya ada live deh di YouTube. Ini siapa namanya? Gue sih sering nonton siapa ya? Pak Alam Sembara. Dia itu dosen ITB. Suka bahas soal sih, Pak. Nama channelnya tuh Bermatematika. Jadi kalau misalkan itu bisa nonton. Kayaknya udah tutup deh. Udah habis. Oke deh. Karena sudah pengen kesudahan semua. Yang di Zoom juga tinggal 4. Mantap banget. Dari 20. Discord tinggal berapa? Wah, mantap. Dari gocap ya kan? Oke deh. Mantap. Oke, sebelum tutup, kita berdoa kembali. Semoga apa yang kita belajar hari ini bisa diterima dan bisa kita mudahkan untuk mengerjakan soal simak nanti. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Mungkin itu aja dari kita. Mungkin kalau ada salah-salah kata dari gue, mohon maaf. Kalau ada salah-salah dari gue kurang maksimal untuk malam hari ini, gue minta maaf. Terima kasih semuanya sudah join. Mungkin ini yaitu sebenarnya dari kita gitu, maksudnya dari anak-anak yang di grup. Jadi biar kita belajar bareng dan biar semangat gitu sih. Kalau dari gue pribadi biar semangat. Biasanya kalau belajar sendiri tuh kayak 2-3 soal main HP gitu kan. Pengalaman sekali gue kayaknya. Aduh. Oke. Terima kasih semuanya sudah join. Nanti gue share PDF sama link Zoom-nya. Thank you. Mantap. Iya. Paling ntar recordnya gue kirim YouTube paling. Oke.